Bersimpuhku di kakimu, meletakkan semua bulana hati yang menghempas pertahanan kasihmu, memeluk jiwaku bersama asaku, menghembus udara nafasku. Tuhan, Kau yang ku perlu di setiap detak jantung ini untuk menopang perjalanan salib-Mu, membebaskan jiwaku bersama setiap dosaku dan bawaku dekat padamu. Selamat malam keluarga Allah dimanapun berada. Jumpa lagi dalam Family Bible Reading Journey. Dan malam ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari 1 Samuel 9 ayat 1 hingga 14. Baiklah, kita berdoa terlebih dahulu untuk meminta hikmat Tuhan. Bapa di surga, puji syukur kami angkat kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu yang memampukan kami untuk dapat melewati hari demi hari hingga malam ini Bapa. Tuhan, kami rindu untuk membaca firman-Mu pada malam ini. Bukalah hati dan pikiran kami ya Bapa, sehingga kami boleh memahami firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, pembacaan kita pada malam ini terambil dari 1 Samuel 9 ayat 1 hingga 14 dengan judul perikop Saul diurapi menjadi raja. Ada seorang dari daerah Benyamin, namanya Kish bin Abiel bin Zeror bin Bekhorat bin Afia, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Orang ini ada anaknya laki-laki, namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak seorang pun di antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Kish, ayah Saul itu kehilangan keledai-keledai betinanya. Sebab itu berkatalah Kish kepada Saul, anaknya, ambillah salah seorang bujang, bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu. Lalu mereka berjalan melalui pegunungan Efraim. Juga mereka berjalan melalui tanah Salisa, tetapi tidak menemuinya. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Sahalim, tetapi keledai-keledai itu tidak ada. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Benyamin, tetapi tidak menemuinya. Ketika mereka sampai ke tanah Zuf, berkatalah Saul kepada bujangnya yang bersama-sama dengan dia, mari kita pulang. Nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu, tetapi khawatir mengenai kita. Tetapi orang ini berkata kepadanya, tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat. Segala yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga. Mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini. Jawab Saul kepada bujangnya itu, tetapi kalau kita pergi, apakah yang kita bawa kepada orang itu? Sebab roti di kantong kita telah habis, dan tidak ada pemberian untuk dibawa kepada abdi Allah itu. Apakah yang ada pada kita? Jawab bujang itu pula kepada Saul, masih ada padaku 1/4 shikal perak. Itu dapat aku berikan kepada abdi Allah itu, maka ia akan memberitahukan kepada kita tentang perjalanan kita. Dahulu di antara orang Israel, apabila seseorang pergi menanyakan petunjuk Allah, ia berkata begini,
Mari kita pergi kepada Pelihat, sebab nabi yang sekarang ini disebutkan dahulu Pelihat. Kemudian berkatalah Saul kepada bujangnya itu, "Pikiranmu itu baik, mari kita pergi." Maka pergilah mereka ke kota, ke tempat abdi Allah itu. Ketika mereka naik jalan pendakian ke kota itu, mereka bertemu dengan gadis-gadis yang keluar hendak menimba air. Mereka bertanya kepada gadis-gadis itu, "Pelihat ada di sini?" Jawab gadis-gadis itu kepada mereka, "Ya, ada. Baru saja ia mendahului kamu. Cepat-cepatlah sekarang. Ia datang ke kota hari ini, karena ada perjamuan korban untuk orang banyak di bukit pada hari ini. Apabila kamu masuk ke kota, kamu akan segera menjumpainya sebelum ia naik ke bukit untuk makan. Sebab orang banyak tidak akan makan sebelum ia datang, karena dialah yang memberkati korban. Kemudian barulah para undangan makan. Pergilah sekarang, sebab kamu akan menjumpainya dengan segera." Maka naiklah mereka ke kota. Dan ketika mereka masuk kota, Samuel yang berjalan keluar untuk naik ke bukit berpapasan dengan mereka. Demikianlah firman Tuhan pada malam ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa, yang membuat kami mengerti sejarah bangsa Israel dengan segala peristiwa polemik yang mereka hadapi pada saat mereka jauh daripada Engkau, dan pada saat mereka rindu untuk kembali kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaanmu terhadap bangsa Israel, terutama juga kepada kami Bapa. Terima kasih karena Engkau tidak henti-hentinya memelihara kami, memberikan kami kemampuan untuk dapat melewati hari demi hari dan menjadi kuat karena Engkau. Mampukan kami ya Bapa untuk dapat melewati malam ini dengan kasih-Mu, dan biarlah kami boleh bangun pada pagi hari juga karena anugerah kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, saudaraku semua, demikianlah pembacaan kita pada malam ini. Sampai jumpa pada pembacaan kita esok malam. Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.